Sejumlah perwira tinggi Pati TNI Angkatan Darat AD resmi menyandang pangkat Letnan Jenderal Letjen pada 2024. Hal itu menyusul langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengeluarkan kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di jajaran NI. Sepanjang 2024, Jenderal TNI Agus Subianto tercatat telah beberapa kali melakukan mutasi jajarannya. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Pangkat Letnan Jenderal merupakan pangkat bagi perwira tinggi bintang 3. Pangkat Letnan Jenderal hanya digunakan oleh perwira tinggi TNI AD. Dalam struktur TNI, ada beberapa jabatan strategis yang diduduki oleh Pati bintang 3. 1. Letnan Jenderal TNI Rudianto. Letjen TNI Rudianto saat ini menjabat sebagai Komandan Jenderal Danjen Akademi TNI. Jabatan tersebut diembannya sejak tanggal 22 Maret tahun 2024. Pati TNI kelahiran Kudus, Jawa Tengah, tanggal 7 Maret tahun 1967 ini syarat pengalaman. Abituren Akademi Militer Akmil 1989 dari kecabangan Kopassus itu telah menjalani berbagai penugasan, baik di satuan militer maupun di organisasi luar TNI. Sebelum menjabat sebagai Danjen Akademi TNI, Rudianto pernah menduduki jabatan strategis antara lain, Kepala Bais TNI, Irjenat, Pangdam 4 Diponegoro. Dia juga pernah diterjunkan dalam sejumlah operasi militer di antaranya Operasi Seroja di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. 2. Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio. Letjen TNI Yudi Abrimantio masuk dalam jajaran perwira tinggi Pati TNI AD. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI. Jabatan penting itu diembannya sejak tanggal 22 Maret tahun 2024. Lulusan Akmil 1989 dari kecabangan infanteri Kopassus ini pernah menjabat sebagai Paban Utama A5 Dit Abais TNI, Bandep Ursosbud Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantanas, kemudian Sesditjen Strahan Kemhan. Selain itu, Kabain Strahan Kemhan sebelum akhirnya menjadi Kepala Bais TNI hingga sekarang. 3. Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Letjen TNI Tandio Budi Revita saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Wakasat. Jabatan strategis tersebut diembannya sejak tanggal 21 Februari tahun 2024. Dia menggantikan Letjen TNI Arif Rahman yang akan memasuki masa purna tugas pensiun. Letjen Tando Budi merupakan lulusan Akademi Militer Akmil 1991 dari kecabangan Infanteri Kostrat. Jenderal TNI kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, Februari tahun 1969 ini memiliki karir cemerlang. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI. Antara lain, Danrindam IX Udayana pada 2015, dan Rem 142 Taroada Tarogau. Pemilik brevet kualifikasi para rider ini juga pernah menjabat di Rakomhan Ditjen Strahan Kemhan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, Kabadiklat Kemhan pada tahun 2021 sampai tahun 2023, Pangdam 4 Diponegoro periode tahun 2023 sampai tahun 2024, dan saat ini menjabat Wakasat. 4. Letnan Jenderal TNI Erwin Jatniko. Letnan Jenderal TNI Erwin Jatniko merupakan seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak tanggal 21 Februari tahun 2024 mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat Irjenat. Tentara kelahiran Cimahi, tanggal 6 Juni tahun 1969 itu menggantikan Letjen TNI Hilman Hadi yang memasuki masa pensiun. Penunjukan Erwin Jatniko menjadi Irjenat berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 216-2, 2024 tanggal 21 Februari tahun 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Abituren Akmil 1992 dari kecabangan kavaleri ini merupakan lulusan terbaik dan berhasil meraih penghargaan Adi Makayasa. Selama mengabdi di militer, karirnya cukup mentereng. Berbagai posisi penting pernah didudukinya antara lain, Dandim 0821 Lumajang, dan Rem 043 Garuda Hitam, Wagub Akmil, kemudian naik menjadi Gubernur Akmil, Pangdam 3 Siliwangi dan kini menjabat sebagai Irjenat. 5. Letnan Jenderal TNI Muhammad Syafei Kasno. Letjen TNI Muhammad Syafei Kasno merupakan Pati TNI AD yang kini menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pusterat.
Jabatan tersebut didudukinya sejak tanggal 21 Februari tahun 2024. Pati TNI kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 24 November tahun 1967 ini merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dari Kecabangan Artileri Medan Armet. Dia juga merupakan tentara yang memiliki karir cukup cemerlang. Beberapa jabatan penting yang pernah dipegangnya antara lain, Dandim 0602 Serang, Wadan Pusdik Armet Pussenarmet, kemudian pernah juga menjabat sebagai Danrem 101 Antasari, Kapusdiklat Badan Intelijen Negara BIN pada tahun 2017 sampai tahun 2019, Pangdam 14 Hasanuddin, Aster Panglima TNI sebelum akhirnya menjabat Danpusterat. 6. Letnan Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa Letjen TNI Teguh Muji Angkasa saat ini menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri dan Pussenif TNI Angkatan Darat AD. Dia menduduki posisi tersebut sejak tanggal 21 Februari tahun 2024. Abituren atau lulusan Akademi Militer Akmil 1989 dari Kecabangan Infanteri Kopassus ini juga merupakan Jenderal TNI yang memiliki karir militer cukup cemerlang. Berbagai jabatan penting pernah diemban Jenderal TNI kelahiran Madiun, Jawa Timur pada tanggal 11 Juni tahun 1967. Bahkan, pada 2022 tiga posisi penting di TNI pernah dijabatnya mulai dari Danjen Kopassus tahun 2021 sampai tahun 2022, kemudian Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 17 Cendrawasih 2022, dan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pusterat sebelum akhirnya menjabat sebagai Danpussenif TNI AD sampai sekarang. 7. Letnan Jenderal TNI Anton Nugroho Letnan Jenderal TNI Anton Nugroho mengemban amanat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Jabatan itu diembannya sejak tanggal 21 Februari tahun 2024. Jenderal TNI kelahiran Klaten, Jawa Tengah, tanggal 27 September tahun 1966 ini memiliki karir militer yang cukup moncer. Berbagai jabatan penting pernah diemban Abituren Akmil 1988B dari Kesatuan Infanteri Kopassus ini. Jabatan tersebut antara lain, Danyon 22 Grup 2 Kopassus, Dandim 0832 Surabaya Selatan, dan Rem 163 Wirasatya, Staf Khusus KSAD. Tidak hanya itu, dia juga pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan Seskot dan Pussenif Kodiklatat, dan kini menjabat sebagai Staf Khusus KSAD.